Pulau-Pulau Alor menyembunyikan daftar panjang kemegahan. Dari keajaiban bawah laut yang memesona hingga budaya unik penduduk dataran tinggi. Hari ini rencananya kita mau ketemu Pak One buat ngeliat dugong. Pak One itu pawang dugong. Ini kita mau ke rumah One, pawang dugong. Selamat pagi. Pagi. Pak One? Ya, One. Halo, Hemis. Jadi Pak One ya dengar-dengar dari kapan hari Pak One punya hubungan dekat sama dugong. Ya, Sudah berapa lama? sudah 18 tahun. Sudah 18 tahun kenal sama dugong ini, yang namanya Si Mawar. Si Mawar. Ya, Dan dia setiap kali Bapak datang, dia tahu itu Bapak? dia tahu. Sudah jinak? Karena sekarang kalau tamu sudah info saya, besok jam begini, dia sejauh manapun batin antara dia dengan saya. Wow. Jadi dia jauh manapun dia akan menuju ke lokasi yang awal pertama saya ketemu. Wow. Ya, dia tahu Bapak orang baik. Ya, jadi justru karena itu selalu saya bilang, kalau cintain alam, karena itu ibadah. Kalau kita mau betul-betul. Ini contoh yang luar biasa untuk semua orang penonton. Ya kita harus berhubungan dengan alam seperti ini. Kita lagi numpang di rumah mereka sebenarnya. Ya, kita jalan. Oke. Jadi tidak diizinkan untuk disentuh oleh tamu, tidak berisik, ya, tidak berisik. Kamera dijaga supaya jangan jatuh di laut. Iya, waktu saya dengar ada yang namanya Pak One yang istilahnya seperti pawang dugong yang bisa panggil dugong, saya nggak tahu mesti mikir apa ya. Ini orang sudah ada hubungan sama dugong ini sudah hampir 20 tahun. Karakteristik dugong ini seperti anjing ya, yang mau sapi laut memang namanya sea cow, sapi laut. Cuman karakteristik yang ini nih karena dia udah terbiasa dengan interaksi sama manusia, dia manja banget. Setelah ngobrol-ngobrol dengan Pak One, dia ngajak kita naik boat ke tengah laut. Jadi unik ya. Meskipun dugong itu mungkin dia lagi di mana gitu kan, lagi berenang, lagi cari makan segala macam. Kalau dia dengar boatnya Pak One datang, terus Pak One panggil sambil dia masukkan tangannya ke dalam air, cipak kecipuk gitu. Si Mawar datang dong, ya ampun. Dia tuh maksudnya mamalia kan, mamalia dia beranak, bukan bertelur, nggak kayak ikan gitu yang sekali bertelur banyak ratusan ribuan gitu. Jadi makanya dia gampang terancam punah karena perburuan dan kesempatan dia untuk berkembang biak nggak seimbang gitu. Ya, circumstances ini sedikit beda karena Mawar ini sudah teman, benar-benar teman sama Pak One ini sudah hampir 20 tahun. Pak One ini sudah kenal sama anaknya Mawar. Dipanggil dia langsung datang, langsung jinak, langsung tiduran di tangannya. Dan ini unik. Ini unik dan ini bukti kalau hubungan manusia dengan binatang liar itu sebenarnya innocent. Karena kita tinggal di satu rumah bersama. Ini special case. Ya, Pak One sentuh dan bisa megang dia, tapi ini sudah 20 tahun lebih. Jadi untuk semua penonton, tolong jangan megang apapun di laut, termasuk dugong, spesies apapun tidak boleh dipegang. Cuman karena dia sudah kenal sama Bapak One, ya ini situasi yang sedikit beda, senario yang beda. Pak, terima kasih. Kenalin ke yang namanya Mawar. Cantik banget tuh dugong. Tadi sih terharu banget loh lihat itu. Sejinak itu, senurut itu sama Pak One, senario yang sangat spesial. Ada harapan mungkin untuk ke depan bagaimana kita menjaga laut? Ya, jadi intinya bahwa kita jaga laut, kita akan sejahtera. Kalau kita cinta laut, kita akan sejahtera. Spesialis dugong, tapi bukan hanya dugong, semua spesies kita harus jaga. Tapi hari ini sangat spesial, ini bukti ya kita tinggal bersama sama binatang-binatang di bumi ini. Sebenarnya situasi kayak gini jarang ya kita temukan, dan ini ya saya rasa penting loh untuk penonton bisa experience, bisa belajar dari Pak One ini. Dan ya ini nggak diajarin di sekolahan, jadi ya kita sebagai tim kita senang bisa explore dan jaga Indonesia.
Ada sedikit perubahan di culture, lautan, orang Bajo, orang spearfishing, orang nyelam. Kan dulunya semua pakai kacamata yang dibikin dari kayu sama gelas. Ya sekarang udah transisi ke mask, sama goggles. Bagus, positif, nggak negatif sama sekali. Cuman sejarah udah mulai hilang nih, udah mulai modern. Jadi makanya aku nanya tentang gogglesnya dia tadi. Ajak spearfishing sama lokal tuh paling bener tuh. Dia tahu spot-spotnya, Mansur, dan dia baik banget. Spearganya dipinjamin, aku nggak bawa apa-apa kan. Visibility di sini itu bening jernih banget. Iya, saya diajak sama yang namanya Mansur, dia local spearfisher. Dia local nelayan di Alor. Dan dia jago, dia cukup jago spearfishing, dia ngerti laut, ngerti bawa kapal, ngerti mancing, ngerti bawa pulang hasil dari laut lah. Saya tahu banyak ikan yang besar, cuman spot-spot yang ada ikan besar adalah spot untuk diving. Dan di situ lagi banyak divers. Jadi kita cari spot yang baru, spot yang jauh dari semua orang. Dan di situ ikannya kecil-kecil. Dan di dunia spearfishing kita nggak boleh nembak ikan-ikan yang kecil-kecil ini. Habis itu pakai intuisi saya ikutin terus. Pasar tradisional di Alor itu suka unik-unik yang ada di sana. Pasar Kadelang, ini kita udah nyampe di pasar tradisionalnya yang di Alor. Berarti berapa satu? Aku B3 ya? Pengalaman waktu ke pasar tradisional Kadelang ya. Habis keliling-keliling, belanja-belanji gitu ya. Baru perhatikan, kok di pasar itu ibu-ibu itu pada necis, pada modis gitu. Dengan tas-tas belanjaan mereka yang warna-warni di tenteng gede kan, tasnya kelihatan banget dari jauh. Jadi sebenarnya ibu-ibu itu tuh mereka udah punya kebiasaan yang baik gitu. Mereka tuh nggak harus tergantung dengan plastik. Nih, daun kelor nih. Ini kalau misalnya di NTT tuh lagi lumayan digalakkan buat mengkonsumsi daun kelor, terutama di Alor. Dan ada fakta menarik ya, kalau misalnya di Alor tuh di tempat-tempat kayak di Moru gitu-gitu, yang lumayan terpencil, mereka tuh kasus kena kankernya sangat kecil. Oh ya, ada antioksidannya juga, terus beta-karotin, vitamin C juga. Jadi apa ya, banyak hal-hal yang sederhana yang mungkin kita remehin, yang harganya tuh nggak mahal, mudah didapat, tapi khasiatnya tuh luar biasa seperti ini. Makanya kita ya nggak ada salahnya kalau kita ekspor Indonesia dan kita jaga juga supaya yang kayak gini-gini tuh tetap dilestarikan. Saat ini tuh perjalanan menuju ke sumber air panas Tuti. Jaraknya kira-kira sekitar 30 menit. Terus sepanjang jalan itu ternyata di sebelah kiri itu sangat terbuka dan kita bisa melihat laut sepanjang jalan. Jadi 30 menit pasti nggak berasa deh. Saat ini tuh perjalanan menuju ke sumber air panas Tuti. Jaraknya kira-kira sekitar 30 menit. Terus sepanjang jalan itu ternyata di sebelah kiri itu sangat terbuka dan kita bisa melihat laut sepanjang jalan. Jadi 30 menit pasti nggak berasa deh. Terus mulai masuk ke dalam, oke, mulai mengecil. Mulai mengecil, terus sampai kita ketemu perkampungan.
itu udah mulai batu-batu lepasan. Agak rusak sih jalannya, tapi masih bisa dilewati oleh mobil biasa. Nah itu dia sumber air panas Tutinya. Agak jauh sih di sebelah sana, tapi nggak sejauh yang aku duga. Oke, mulai jalan, terus ada jalan setapak menyusuri gitu. Ternyata sebelum sampai di sumber air panas utamanya tuh juga ada sumber air panas kecil di sungai, di jembatan. Terus lagi jalan, dikit lagi, akhirnya terbuka lagi tuh si rumput-rumputannya. Kelihatan deh sumber air panas Tutinya. Ya, ternyata tuh ada 2 sumber air panas yang kayak air mancur di situ. Dan uniknya, anak-anak lokal itu udah numpukin batu di sekitarnya. Biasanya kalau di banyak lokasi kan dibangun jadi kolam renang segala macam dan jadi pusat pengobatan. Biasanya kalau orang sakit kulit kan pengen berendam tuh karena emang khasiatnya banyak banget kan air belerang. Nah kalau di sini masih dibiarkan apa adanya, masih alami. Tapi uniknya itu di tiap sumber air panasnya disusun batu-batu. Yang saya bingung banget itu bagaimana cara menyusun batu-batu di sekitar semburan air panas. Sakti banget anak-anak sini ya. Nah dari situ bisa coba rebus telur, terus ya coba rendam-rendam, gosok-gosok kaki. Ternyata kalau untuk berendam secara keseluruhan itu tidak mungkin ya. Ini dibekalian telur tadi, telur. Ini mentah, percayalah. Aku tak bisa membuktikan padamu, tapi percayalah padaku. Ini mentah. Masak telur, 2 butir. Yang satu karena naruhnya jauh dari sumber air panas gagal. Ya setengah mateng ya. Mateng sih saudara-saudara. Mau? Ya abis dari sini mau lanjut ke lokasi berikutnya. Keep watching karena kita bakalan explore dan jaga Indonesia. Alor itu indah, Alor itu eksotis, Alor itu dingin, tapi di saat yang bersamaan juga memberikan kehangatan yang luar biasa. Sunset, pertama kali ke Alor, beautiful. Aduh, Alor emang spesial banget ya. Iya, emang selalu indah ya. Yang aku alami dari awal dan emang selama ini kalau tiap kali ke Alor itu kan emang underwater tuh luar biasa banget. Itu ada ribuan ikan. Nah, itu gimana kesan-kesannya? Ya, ini satu contoh ya, laut sehat. Ini kasih semua orang di konservasi harapan. Kita pengen ya satu Indonesia tuh sesehat ini. Dan aku juga impressed ya dengan cara nelayan lokal mancing pakai bubu, kandang bubu itu sih satu contoh yang luar biasa, yang paling tanggung jawab, paling responsible, sustainable fishing. Itu udah turun-menurun. Banyak sih yang teknik mancing, kemarin aku pakai layangan untuk mancing untuk nyari tuna, itu turun-menurun juga. Banyak sih hal-hal di sini yang ya, itu dia turun-menurun yang nggak diajarin di sekolahan. Ya, itu benar-benar dari nenek moyang. Soalnya kan aku juga sempet lihat pembuatan kacamata kayu itu Oh, kan. ya? Iya, lihat si bapaknya tuh dia bikin, terus dia bilang, iya saya belajar dari bapak saya gitu kan. Berarti kan itu sudah turun-temurun. Berarti kan dari zaman dulu sebenarnya anak-anak Alor itu mereka udah tahu ternyata apa yang ada di bawah itu kan. Makanya mereka jadi, karena mereka tahu, mereka punya perasaan emang dia harus jaga. Mereka sayang sama rumah mereka dengan terumbu-terumbu karang dan ikan-ikan itu luar biasa banget ya dampaknya ya. Terus lihat baju kayu, cara mancing, ada teknik-teknik untuk cepan, aduh macam-macam banget ya. Ini originalnya Indonesia, dan itu penting untuk kita bisa datang dan liputin ini semua karena ya kita harus melestarikan semua ya, itu semua. Jadi so kita tetap explore dan jaga Indonesia.
doko, nanti di mana di lukola doko, nanti di mana tanah rosso mari rosso kong. Doi doso bat mati, ya bat mati ya.